Sekarang? Oke, baik. Sudah. Saya sudah puas berada di sana dan kemari. Kamu ngemil apa sih? Kamu lagi ngemil kue? Ya ampun, enak banget hidupmu ya. Oke dah, gimana? Semangat dong, masih semangat ya? Dahsyat. Oh dahsyat, Keren. luar biasa. Dan kita hari ini sahabat kreatif bisa, narsis. Gue dapat lagi di TV guys. Maksudnya di layar kaca kalian tentunya sahabat kreatif. Wih, keren. Hari ini akan ada 2 film yang kita bahas. Kok 2 film? Ya, kalau habis ini 2 film. Kalau nggak habis, ya udah syukurin. Tapi yang jelas film pertama banget kita akan bahas secara utuh, lengkap, dahsyat, dan luar biasa banget pokoknya. Ya ini film yang akan kita bahas, film kesukaan aku. Aku senang banget, tapi sebenarnya bukan senang sama ceritanya sih, senang sama Nikennya. Niken Umani, bener gak sih? Siapa nih kan? Hah? Ini? Siapa nih kan? Yang main film Niken Dumani, yang main Mega. Oh Mega Dumani. Oh iya, maklum aku baca pakai pembaca layar soalnya. Kamu harus mengerti aku dong. Kalau kamu kan enak, nggak usah baca. Kalau aku kan bacanya ini pakai pembaca layar. Maklum ngeles gue paling bisa gitu ya. Nah, di kesempatan kali ini Kok suara kita kamu kecil? akan mengupas luas tentang Kok suara kamu lembut? series dengan judul Sugar Daddy. bukan Sugar Candy. Kok Sugar Candy? Ya, judul seriesnya itu Sugar Candy. Tapi ya kan mungkin orang suka ngeplesetin jadinya Sugar Daddy. Sugar Daddy. Oh, kenapa sih harus diplesetin? Bisa nggak kamu jelaskan secara rinci, detail, lengkap, padat, biar aku ngerti. Jadi teman-teman semuanya, sahabat kreatif yang ada di Indonesia tercinta ya, walaupun lagi huru-hara, tapi semoga yang huru-hara itu tidak terjadi di kita. Oh ya, Sugar candy itu artinya sugar itu kan kita tahu sama-sama tuh gula. gula. Candy itu permen. Oh Jadi, iya. permen yang manis seperti gula. Oh. Jadi diplesetin biar mudah, jadinya sugar daddy. Sugar daddy. Jadi ayah yang manis. Bener banget, tapi yang manis itu Om Dery gitu ya. Coba ya, kalau ada Om Dery di dunia nyata ini, nggak apa-apa deh, boleh juga. Sama juga kalau coba ya, kalau misalnya ada istri kayak Tante Rita, mungkin udah ribut seluruh dunia gitu ya. Tante Rita, Tante Rita. AGZ. AGZ. Oh. Nah, sahabat kreatif, penasaran gak sih sama cerita dari Ya. Sugar Candy ini? Kita akan coba bacain, akan coba spill. Apa aku langsung baca? Boleh. Itu Sugar Daddy. Nah, ini kalimat pertama ya. Apa Yes. itu Sugar Daddy? Sugar. Nah, ini katanya serial ini adalah serial komedi romantis Indonesia yang diproduksi oleh Vision Plus. Oke, cukup. Jadi sekarang nih ya Kak US, kalau kita mau buat series, sinetron atau film itu nggak cukup satu genre aja, harus ada beberapa genre. Karena kita tahu semakin lanjutnya tahun, semakin juga berkembang pola pikir dari anak-anak zaman sekarang. Jadi sutradara sekarang harus memberikan yang sangat kreatif dengan cara menghadirkan genre romantik plus komedi, sama seperti drama kita. Oh ya, kita juga sedang buat drama ya. Gelora AGZ. Iya. Bekerja sama dengan Sil, boleh dong. Dilihat aku agak susah loh baca ya. Oke, Vision Plus dan View KUS. View, nah itu. Jadi View Limited Production. Yes, benar. Pinter banget. Oh pinter dong. Tayang perdana pada tanggal 2 Mei tahun 2025. Berarti udah 2 bulan yang lalu ya KUS. Dan langsung full di aplikasi spesial. Kalau kamu mau tahu, ayo jelajahi HP-mu. Dan dengan 15 episode sahabat kreatif,
nggak panjang-panjang gitu. Nggak panjang, tapi setiap episodenya itu sangat menguras emosi. Banyak banget plot twistnya yang kamu temukan di situ. Plot twist gitu ya. Dan tayangnya setiap hari Jumat dan Sabtu, pas banget ya hari weekend, sahabat kreatif. Yes. Kenapa tayangnya seminggu 2 kali? Biar series itu menjadi apa ya? Menjadi tontonan yang selalu ditunggu. Kalau misalnya setiap hari itu sinetron, tapi kalau series itu di seminggu 2 kali. Boleh nanya nggak, AGZ kenapa sih nggak tayang seminggu 2 kali aja? Karena kan AGZ bukan series tapi sinetron SCTV. Boleh nggak kita rubah? Kita buat kayak drama kita nanti tayangnya seminggu 2 kali, diproduksi oleh Gelora Radio Production. Bersyukur kalau dia tayang seminggu 2 kali, mati penasaran kita dulu. Oke, sinopsis serial ini, sahabat kreatif, mengisahkan dikisahkan tentang Aurel yang dimainkan oleh Megan, bener ya? Yes, Megan Domani, adiknya Brian Domani. Kalau kata netizen gini, kan di situ Aurel menjadi sugar baby. Tapi dia tidak melakukan apa-apa, hanya sekedar menemani. Terus kata netizen gini, ingat Aurel, abang kamu itu ustadz. Maksudnya ustadz karena abangnya berperan sebagai ustadz dalam satu film dan beberapa film. Memang netizen tuh mulutnya juri banget. Tapi kalau nggak ada mereka nggak terkenal sih. Iya benar. Dan serial tokoh Aurel ini adalah seorang mahasiswi berantakan, mengalami krisis sosial juga, sahabat. Wih, benar-benar. Kenapa sih dia mengalami krisis sosial? Kamu mau tahu? Jadi di episode pertama itu udah dijelaskan ya Kak Yus. Kita di sini bukan mau spoiler, tapi kita mau nge-review. Kebetulan juga seriesnya udah selesai. Di episode pertama itu ya Kak Yus, ada yang menggunakan KTP-nya untuk pinjol, pinjaman online. Benar. Akhirnya karena dia nggak tahu sama sekali, tiba-tiba dia ditagih 50 juta. Sampai bayangkan loh sahabat kreatif, ayahnya nggak menolong. Untung ada gue sebagai Derry yang nolongin. Mimpi. Kalau mimpi gue nggak jadi seorang penyiar sekarang, kakak. Iya benar. Dia berawal dari mimpi ya. Nah jadi ketika itu dia pusing banget. Tapi salahnya si Aurel, ya gitulah ya kita manusia. Kita nggak bisa menceritakan semua itu kepada teman dekat kita. Karena kita punya tempat tersendiri untuk bercerita. Jadi si orang ini bukan nggak percaya sama teman cowoknya, tapi dia merasa teman cowoknya mungkin nggak ada solusi. Akhirnya beberapa hari dia dikejar-kejar sama sama orang penagih. Bahkan dia sampai nyusul ayahnya ke apartemen ayahnya, tapi ayahnya cuma memberi 5 juta. Kan hutangnya cuma 50 juta. Jadi cuma 5 juta. Dan malah sahabatnya menyarankan sama dia itu untuk dia harus jadi sugar baby, sahabat kreatif. Jadi bukan solusi yang dikasih oleh sahabatnya, tapi malah si sahabatnya ini yang namanya Bel gitu ya, malah menyuruh dia, udahlah Bel, lo jadi sugar baby aja biar mudah. Aku kenapa tahu guys? Udah nonton gue. Kalau nggak nonton nggak mungkin bisa review ya. Iya dong. Terus. Dan dimulailah hubungan tak terduga antara Aurel dan Derry. Nah, gimana sih Kak Sheila dan Kak Yus pertemuan Aurel dan Derry? Jadi si Aurel ini diajak makan bareng sama si cowok gemoy. Siapa ya namanya? Namanya adalah Bobby. Oke, diajak makan sama Bobby. Kata Bobby, tenang sayang, orang tua aku kaya. Kamu bisa makan sebebasnya. Padahal pas jadi kalau kamu nonton nih sahabat kreatif, kalau kamu udah membayar di sana, jadi kamu akan menemuin itu ternyata enggak sama sekali, dia akhirnya malah duitnya nggak ada sama sekali loh sahabat. Dia kabur tinggalin Aurel, padahal katanya dia cinta sama Aurel. Cintanya adalah cinta hampa. Dan cinta hampa. Ya kan cinta hampa kan, jadi kan dia yang tadinya itu udah yakin banget mau dibayarin, tapi ternyata malah hampa, pulang dengan tangan kosong. Jadi akhirnya Derry yang kan yang ngebayarin, makanya disebutnya cinta hampa. Kalau versi US gitu ya. Dan Derry ini diperankan oleh Darius
Wis, tahu nggak sih umurnya udah 40 lebih, lebih. tapi ganteng banget. Darius ini memang sosok salah satu aktor dan dia paling keren dan paling dahsyat, bahkan dia sering ditunggu-tunggu di layar kaca pemirsa pada saat dulu. BJMTV. Nah, kenapa Pak Adil? BJMTV. Di JMTV ya benar. Tapi kan istrinya juga cantik banget dan dia tuh emang bener-bener ganteng banget, ya ampun, awet muda. Muda banget. Siapa sih anak remaja yang gak mau sama Om Derry? Dan ternyata Duda berusia 40 tahun, alias 45 tahun. Itu dia dudanya di Di series ini. Jadi dia itu bukan duda di dunia nyata. Oh, enggak. Ntar kalau ibu-ibu nih yang biasa rempong, ih duda aku pernah dengerin di Glora loh, Bo. Biasanya ibu-ibu. Enggak dong, dia masih punya istri. Biasa ibu-ibu mah heboh dulu. Terus Dia ini ternyata seorang duda yang sedang berusaha kembali untuk membangun kehidupannya. Jadi dia itu trauma karena istrinya meninggal. dan disebabkan karena dia dan anaknya selalu menyalahkan dia. Iya. Nah, mereka bermulai hubungan berdasarkan kesepakatan dan menguntungkan, namun sering berjalannya waktu muncul konflik dan perasaan. Seiring berjalannya waktu muncul konflik dan perasaan dari kedua pihak. Jadi Om Derry merasa nyaman, mulai membuka diri, yang padahal biasanya Om Derry ini sangat menutupi diri, dan Aurel yang kehilangan sosok ayah dalam hidupnya merasakan Om Derry ini bisa memberikan segalanya. Jadi buat ayah-ayah yang ada di seluruh Indonesia, jangan pernah sia-siakan anak kalian. Iya, dan pemeran tokoh utama dalam serial ini Aurel apa nih? Aurelia Jasmine. Aurelia Jasmine. Kalau dipanggil sama papanya, Lia. Ya. Seorang tokoh cerdas, gampang panik, dan seorang sugar baby. Ya. Ada nggak sih sahabat kreatif yang mau jadi sugar baby? Kasih tahu kita dong. Kirimkan inspirasi kalian atau jawaban kalian di mana Kak US? Di 0851 94 78 90 11. Kalau Bang Woi bilang 0851 94 78 9 cendol 11. Nih, atau kalian mau komen di YouTube-nya Glora, boleh banget. Harus dong komen di YouTube-nya Glora, karena YouTube-nya Glora saat ini sedang gencar-gencarnya ngedakwah, sedang gencar-gencarnya mengupload video-video siaran, bahkan sedang gencar-gencarnya juga memposting makanan yang ada. Jadi lengkap, nggak hanya gambar foto tapi juga ada gambar manusianya. Dan sahabat kreatif, di sini bukan hanya hadir kita berdua, tapi ada kameramen Ada kita, kameramen, ada operator kita Bang Wahyu Riko, dan ada Mbak Nadia juga yang siap nemenin kita untuk nanti bakal ngejelasin sesuatu. Tapi kita nggak akan spill dulu ya, karena kita akan spill ini dulu. Dan kita baca lagi ya. Darius Sunastri, Oh itu nggak apa-apa, Darius aja. Darius. Jangan apa kali kita nggak bisa bacanya ya. Dari sebagai pria parubaya, berhak kali ya. Hah? Apa sih ini? Nggak apa, dilewatin aja. Dan dia seorang lelaki yang family. Oh, friendly. Dan kesepian setelah kematian istrinya. Tapi istrinya Om Derry itu memang sangat cantik, sering bikin kue juga untuk Om Derry. Jadi ketika Om Derry menemani Aurel bikin kue, di situ buat Om Derry jadi deja vu. Iya, deja vu itu apa sih, Sil? Barangkali ada yang nggak tahu. Deja vu itu adalah mengulang momen yang pernah terjadi. Jadi keingat flashback gitu. Oh ya, sering terbayang-bayang gitu ya. Dan Amara Selvi sebagai Bella yang menyuruh Aurel untuk menjadi sugar baby. Dan kalian harus tahu, kita nanti akan nge-spill siapa sih yang ngelakuin hal setega itu sama Aurel. Penasaran pasti dong. Penasaran ya. Nah, jika Anda penasaran, jangan lupa Anda harus dengerin terus Glora Radio Suara Kreativitas, karena kita akan balik setelah yang satu ini. Stay tune. Oke, kita balik lagi sekarang sahabat kreatif, masih
sahabat YouTube channelnya Flora Radio. Yes, kalau itu pemirsa. Oke, pemirsa. Pemirsa. Pemirsa dimanapun Anda berada. Walaupun yang nonton baru 6 orang. Nggak apa-apa. Yang penting kan nanti ada masanya lagi aku live di TikToknya Mbak Yaya. Nah, sahabat kreatif, aku mau ngasih sedikit ini nih untuk pembahasan jalan pulang minggu depan ya sama Dek Wahyu Wiko. Emangnya udah muncul di bioskop? Belum. Tapi Kok cepet banget? itu apa namanya trailernya udah ada setiplo hari yang lalu. Oh gitu. Oke. Nah, jadi kembali lagi ke tema sahabat kreatif. Nah, serial ini juga namanya Mas Okan nggak bisa nyebut, susah kali. Boleh nggak kamu yang nyebut? Aku juga nggak tahu, aku nggak lihat. Nggak lihat ya. Kamu bisa lihat layar di sini? Nggak nampak. Nggak nampak. Gimana dong aku menyebutnya? Ya udah, kalian cari aja, searching aja di Google atau ChatGPT atau Gemini, apapun itu, apapun cari itu. aja nama Okan yang dimainkan oleh Okan. Apa sih? Ada penyiar yang nggak tahu Nama nama. Okan di series Sugar Baby. Sugar candy ya, kalau Yes. kata Sila tadi. Sugar candy. Aku semenjak udah tahu sudah tidak berani komenan lagi gitu ya, karena aku takutnya nanti salah. Kamu ngomong dulu, aku buka lagi dulu artikelnya. Oke, nah sahabat kreatif, banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari seriesnya Sugar Candy ini. Di sini akan diungkap bagaimana sahabatnya si Aurel yang sebenarnya selicik apa, ternyata yang menyebabkan Aurel sedih selama ini itu sahabatnya sendiri. Makanya kadang Sheila berpikir ya sahabat kreatif, mungkin ini cara Allah melindungi Sheila gitu, melindungi Sheila dari orang-orang yang berniat jahat dengan cara menjauhkan Sheila dari semua orang seperti itu. Karena kita nggak tahu ya sahabat kreatif, bisa jadi teman terdekat kita dialah yang menusuk kita. Karena dia tahu semuanya tentang kita, jadi mudah untuk dia cari kelemahan kita gitu kayu Iya, bener banget. Sebentar Sila, ini belum nyampe di yang kita baca tadi. Oke. Makanya dari itu sahabat kreatif, ketika kita juga kehilangan sosok ayah dalam hidup kita, bukan pelampiasan yang kita jadikan sebagai solusi, tapi coba deh kamu selidiki ayah kamu, mama kamu, tante kamu, bisa jadi mereka lagi melakukan yang tidak-tidak. Iya, benar banget. Ini aku kasih tahu hurufnya biar Sila bisa nanti membacanya ya. Huruf besar A, L, Z, ya I. Alzi marker. Oh, Nah, Alzi yang menjadi tokoh Okan. Aukan, oke. Okan. Nah, Terus? dia sebentar. Ini ada lagi. Terus Alin Reverino, Oh, yang menjadi Bobby. Bobby, si gendut ya. Kembarannya si US. Dan ada Jeremy Tobin. Oh, dia yang jadi bapaknya Aurel yang yang jadi tapi yang jahat banget, salah satu temanku ya, salah satu alumni SLB tempat aku sekolah dulu, dibilang yang jadi Jeremy itu kayu es. Memang aku tadi mau bilangnya gitu juga. Ya Allah, jadi kamu setuju sama dia? Iya, karena kayu es tuh lebih cocok dan lebih menjiwai sebagai papanya Aurel. Dan bagaimana dengan papanya seseorang? Kamu sedang apa, nak? Nantikan saja. Kalau itu papa yang baik sih, udah baik, kaya raya. Ya, walaupun gitulah. Chemistry Megan dan Darius, sahabat kreatif. Nah, Ya ampun Om Darius. kita baca ya. Iya. Nah, dia ternyata mengaku, aku nih drogi bekerja sama dengan Om Dery. Iyalah senior, ganteng. Nah, berkat sifatnya Om Darius yang ramah dan terbuka, juga sebagai ayah, ternyata aku merasa kayak anaknya dan aku merasa kayak terciptakan chemistry yang kuat. Wah. Nah, aku juga banyak melakukan diskusi dan melakukan riset terhadap peranku sendiri. Benar. Jadi
Ini pengalaman baru untuk Megan Nomani memerankan dirinya sebagai Aurel. sugar baby. Sebagai, Aurel. nah, ternyata Ternyata. aku juga memuji sosok dia yang berperan sebagai Aurel. Ternyata dia bisa dapat juga karakternya. Benar. Aku merasa bangga punya anak angkat seperti dia. Oh, dianggap anak, ya. Keren. Dianggap anak sama orang ganteng, rasanya gimana ya guys? Rasanya kamu itu bakal melayang-layang di udara. Wah. Sama juga kalau kamu dianggap dibawa-bawa oleh Mohan, dibawa keliling pakai motornya yang suaranya dahsyat itu. Tapi sekarang Mohon udah potong rambut. Kan disuruh Pak Hari. Iya, Pak Hari pasar kami. Kalau dia nggak mau, maka kau jangan masuk, kawan. Keren banget ya guru asrama 9 ilmu itu. Dan ternyata Aurel juga sempat mengalami kesusahan pada saat menjalani episode ke-15, tetapi dikuatkan kembali oleh Aunt Cherry. Yeay, karena episode 15 tuh banyak banget plot twistnya. Plot twist loh, sahabat kreatif. Anda harus tahu. Oke. Emosi tegas, respon popularitas. Wih deh, kayak orang bener aja lu baca. Iya dong. Ini tertulis begini. Aku hanya mengikut sekali lagi pembaca lain. Enggak, maksudnya irama. Oh, irama ya. Makanya jangan salah paham. Maaf Besti. Jangan salahkan faham. Ku kini tertutup. Percaya nggak, Sil? Aha. Serial drama ini menyukseskan 1 juta penonton view dan aplikasi Pigeon. Plus yang pelit banget. Jujur ya Besti ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, dia menjaga kualitasnya, menjaga agar orang itu nggak selamanya bisa menggunakan yang gratis aja. Ya kan? Nah, ternyata Dede Aurel ini sangat. Kok kamu nggak respons? Aku sedang membaca ini tadi. Oh ya. Dan ternyata dia mengatakan, aku adalah salah satu adegan yang paling banget aku senangi sama Om Dery. Ya, ini adegan di hotel, bukan adegan dewasa ya, tetapi adegan yang membuat ayo apa Sila tahu nggak, katakan Sila udah nonton nih. Kan Sheila nontonnya baru sampai episode 7. Oh gitu. Nah, adegan yang dimana membuat dia itu untuk belajar bikin kue untuk Om Dery. Oh iya yang dia diajak ke suatu tempat di situ kan. Nah itu Sheila udah nonton. Udah ya. Nah, ternyata filmnya ini berdurasi 45 menit per episode. Nah, sebenarnya beberapa episode bisa dinonton gratis secara feel apa nih, aku nggak tahu ya. Bagi yang kamu tidak berlangganan di salah satu aplikasi tertentu. Tapi bagi yang berlangganan, kamu bisa nonton di aplikasi yang kita sebutkan tadi. Di aplikasi tersebut. Fakta menarik. Yes, fakta menarik. Kok salah ngomong sih? Kira KUS mau menyebut fakta menarik. Bukan, itu patah. Oke. Aku tidak mau menyebut patah, aku menyebut mo aja. Habis ya artikelnya. Wow. Jam berapa KUS sekarang? Sekarang bolehkah aku melihat jam, sahabat kreatif? Boleh banget. Coba. Sebentar. Nah, sambilan KUS melihat jam, tadi informasi itu kita dapatkan dari aplikasi yang terakurat, terpercaya, karena kita tidak mungkin menghadirkan informasi yang hoax, itu melanggar aturannya, iya, sangat benar. kreatif. Apalagi kita siarkan ke radio dan Kamu kita tahu nggak? aplikasikan ke YouTube. Waktu kita tuh tinggal sisa 19 menit lagi. Waduh, kita kasih lagu dulu baru kita spill plot twistnya atau kita spill sekarang? Kita kayaknya bakalan spill sekarang aja deh. Takutnya nanti nggak kekejar waktu. Emang setelah ini ada program Islamic Ada, Time? iya, Islamic Time udah nantiin dari pukul 5. Tadi dia udah bisik-bisik, cepetan gua mau tayang. Kan gak apa-apa, Sesekali. Operatornya belum salat asar katanya. Oh, bisa aja. Nah, plot twistnya ya KUS. Yes. Yang pertama.
baca Quran dan maknanya. Yang pertama ternyata Okan itu adalah anak dari Om Dery yang Yes. suka sama Aurel. Aurel. Yang kedua Aurel itu ternyata anakku ya. Yang orang yang paling dibenci di serial itu, bener gak? Iya, anaknya Ibu Pinkan. Pinkan. Yang Ibu Pinkan ini juga lagi dekat sama Om Dery. Dery. Tapi gak cocok deh. Kenapa? Aku lebih suka Aurel. Aurel yang dekat dengan Ya karena chemistry-nya lebih kuat gitu ya. ya terpaksa gitu sih Om Dery dekat sama si Pinkan. Maklum lah, dulu kan dia nyanyi sama Maya Estianty kan. Oh iya, beda lagi. Oh, Ketika beda. mampu. Oh, gak mampu. Yang ketiga. Asik. Ternyata KTP Aurel itu digunakan oleh sahabatnya Sendiri, yakni Laudia Cynthia Bella. Bukan. Oh, Bukan dong. Oh, jadi- itu Bella aja. Oh, Bella Digunakan oleh aja. Bella. Tega kan KUS? Ya, nanti aku kalau ketemu si Sofi itu bakal aku acak-acak wajahnya ya. Karena dia melukai Aurel soalnya. Aku dari awal dengerin suara Aurel tuh udah kayak, ya Allah, pengen rasanya aku berpaling. Tenang ya, dengarnya jujur. Dan Aurel itu memiliki papa. Sila lupa nama papanya. Papanya ini pacaran sama Jeremy. sahabatnya. Enggak, nama di film itu. Oh, Dari situ. nama di film itu Alvin. Oh ya, Papa Kamu tega Alvin. yang lupain namaku. Kamu jahat. Kejam. Karena kamu nggak punya ciri khas, jadi aku lupa. Oh, begitukah? Iya, Sadis. Jangan begitu, nak. iya baik Bapak. Tapi jujur ya KUS, setiap dengar KUS bicara kayak gitu, aku tuh kayak luluh gitu. Oh, kamu merasa seperti dekat dengan George US ya? Iya benar. Maklum, sebenarnya gue keturunannya dari Michael. Berarti kamu saudaraan ya sama siapa tuh namanya Fitri Andriani ya? Aryani Fitriani. Oh iya, kebalik pula nama orang. Jangan, itu kakak ipar gue. Oh iya. Oke, silakan, nak. Oke. Jadi ya begitulah ya sahabat kreatif. Makanya kamu harus hati-hati, jangan mudah percaya sama siapapun, termasuk orang terdekat kamu. Ya, kalau kamu percaya sama mereka, nanti yang ada kamu terus disakiti bertubi-tubi. Benar. Bahagia kini bertubi-tubi. Gue enak deh siaran hari ini, nggak usah pegang-pegang. Nah, Iyalah, karena dioperatorin. yang peraturan di Wahyu tentunya. Oke, next. Next. Dan Dan di episode terakhir, di detik-detik di terakhir, menit-menit terakhir, ketika Mama dan Aurel membuka toko kue, iya, mereka mengundang teman-temannya, termasuk Mama Pinkan, mengundang Om Dery sebagai pacarnya. Terungkaplah bahwa Okan dan Aurel berpacaran. Oh. Sementara mamanya juga berpacaran. Ini film dengan kenapa Papa jadi Okan. begini? Itu- Udah di AGZ dia pacaran dengan aku, di sini juga si Dery pacaran dengan Pika, dan Aurel pacaran sama Okan. Bagaimana ini? Makanya kamu itu jangan jadi antagonis biar nggak tersakiti. Pedih banget peran gue, tapi nggak apa-apa, nak, papa udah ikhlas. Ya, Pak. Lembut dia ya. Iya. Nah itu dia sahabat kreatif. Iya. Kita tentang series Sugar Candy. Nah, jangan lupa diputarin ya, diputarin. Jangan lupa Dinonton. dinonton ya. Nanyain Kak di Gelora TV, nanya nggak? Terus besok YouTube gue langsung kena take down. Udah kena take down, gue nggak usah berkarya lagi. Deh nonton baru 6 ya. Yang like-nya masih 0. Like-nya ada nggak ada, udah sedih Iya. banget. Jangan kan like, komen pun nggak ada. Malah yang di komen itu aplikasi pembuat jam, maklum lah. Ya nggak apa-apa, karena masih tersebar luas di kalangan kita Iya, aja. benar banget. Kapan sih Allah terbebaskan dari hal ini? Segera nantikan. So, thank you banget buat kamu yang sudah dengerin Gelora Radio dari subuh tadi sampai saat ini.
walaupun yang disajikan adalah tentang podcast kehidupan realita di dalam masyarakat dan perfilman yang terjadi di dunia masyarakat. Semoga kamu terhibur ya. Dan jangan lupa nanti malam ada cerita dari hati. Bakal ada yang seru banget. Kalau minggu lalu kita bahas OCPD, minggu ini bahas sesuatu yang lebih dahsyat. Kira-kira Pak Budi itu penyakit apa sih ngomongnya gitu? Aku jadi penasaran. Nanti kita cari tahu ya. Oke deh kalau gitu. Oke, terima kasih untuk seluruh produser acara yang udah mendukung kita di kesempatan ini. Ada Ibu Maulida dan juga ada saya sebagai presenter dengan Diatul Ashila. Banyak banget yang mendukung kita. Yes. Dan sutradaranya Bapak Wiko ya. Thank you. Dan tim kameramen Bapak Ali Satria. Keren, dahsyat ya. Cuma kita yang bisa di syuting kayak gini. Ada yang lain jauh. Akhirnya saya US Ashila pamit undur diri. Dan saya Walhidiyatul pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.